Haleluya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaannya. Puji nama Tuhan. Renungan firman Tuhan pagi ini saya beri judul, Aman Dekat Tuhan. Dalam hidup yang penuh dengan pergumulan ini, tidak sedikit orang yang akhirnya menyerah dengan keadaan yang mereka alami. Karena mereka merasa tidak mampu, tidak kuat lagi mengatasi keadaan yang mereka sedang hadapi. Kalau kita juga melihat dalam firman Allah, seorang nabi besar yaitu Nabi Elia. Dia juga pernah mengalami satu tekanan yang berat di dalam hidupnya ketika dia mendengar perkataan dari Ratu Isabel yang mengancam nyawanya sehingga membuat dia menjadi sangat ketakutan. Firman Allah berkata bahwa Elia lari, saudara-saudara. Dia sampai melarikan diri untuk menyelamatkan kehidupannya. Dan dia berkata apa, saudara? Di dalam pelariannya dia berkata kepada Tuhan, kalau bisa Tuhan ambil saja nyawanya. Dia ingin mati rasanya. Karena apa, saudara? Dia tidak kuat menghadapi ancaman yang dia terima pada saat itu. Saudara-saudara, ketika ada orang yang sedang mengalami masalah, lalu rasanya ingin mati, ingin mengakhiri kehidupannya, itu berarti bahwa orang tersebut sedang menghadapi masalah yang sangat berat. Satu tekanan yang begitu menekan kehidupannya sehingga dia tidak kuat lagi untuk menanggungnya. Tetapi kita melihat di sini, ketika Elia mengalami keputusasaan, Tuhan mengutus malaikatnya untuk datang kepada Elia membawa roti dan air. Elia makan roti dan minum air itu sebanyak 2 kali. Setelah itu dia mendapatkan kekuatan yang baru untuk terus berjalan menggenapi rencana Allah di dalam kehidupannya. Saudara, di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan itu adalah Allah yang memperhatikan dan memperdulikan setiap umat-Nya. Yakinlah saudara bahwa di dalam keadaan apapun yang sedang engkau alami, di tengah-tengah pergumulan mungkin engkau merasa berat hari-hari ini, Tuhan memperhatikan, Tuhan memperdulikan keadaan saudara. Banyak cara Tuhan dapat pakai untuk menolong kehidupan kita. Kalau kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-35, firman Allah berkata, Yesus berkata kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Di sini, Yesus tidak berbicara tentang roti secara jasmani atau makanan untuk tubuh manusia. Melainkan Yesus sedang berbicara tentang hidupnya sendiri, yaitu roti hidup yang turun dari surga, yang memberi kehidupan kekal bagi setiap orang yang datang kepadanya. Haleluya. Adakah di antara saudara pada hari-hari ini yang sedang merasa letih, merasa lelah, dan tidak kuat lagi menanggung beban hidup yang begitu berat? Saudara sudah berusaha melakukan segala cara untuk dapat menyelesaikannya, tetapi sepertinya semuanya sia-sia. Ingat saudara, Tuhan memperhatikan hidupmu. Dia tahu kelelahanmu, Dia tahu keadaan yang sedang saudara alami hari-hari ini. Seperti Tuhan memperhatikan dan menolong Elia, Dia juga memperhatikan dan mau menolong kehidupan saudara. Kalau kita membaca di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat ke-29 sampai 31, saya bacakan di ayat yang ke-29 berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Hanya Tuhan yang dapat memberikan kekuatan baru di dalam kehidupan kita. Amin, puji Tuhan. Ayat 30 berkata, Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Di hari-hari ini, banyak orang akan mengalami kelelahan di dalam kehidupannya, karena begitu besar tekanan hidup yang dialami, sehingga dikatakan banyak orang yang tidak kuat lagi untuk bertahan, akhirnya mereka jatuh. Tetapi dengar firman Tuhan ini. Di dalam ayat yang ke-31 dikatakan,
Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ada kabar sukacita, ada kabar pengharapan bagi setiap orang yang menanti-nantikan firman Tuhan. Dikatakan di sini, sekalipun ia mengalami beban yang berat dalam hidupnya, Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan kepadanya. Sehingga dia semakin lama semakin kuat. Haleluya. Tidak untuk selamanya Tuhan biarkan umatnya itu goyah, saudara-saudara. Karena dia sendiri yang menopang kehidupan kita. Di dalam kasih-Nya yang besar, di situ ada perlindungan, di situ ada pemeliharaan bagi setiap kita anak-anaknya. Berbahagialah setiap kita yang menaruh iman dan percaya kepada Tuhan. Karena di dalam keadaan apapun Tuhan tidak pernah biarkan kita bergumul seorang diri. Itu sebabnya jangan pernah jauh dari Tuhan. Tetaplah terhubung dengan Tuhan. Karena Tuhanlah satu-satunya sumber dari segala sumber pengharapan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini. Kami tahu Engkau selalu memperhatikan keadaan kami. Apapun yang sedang kami alami di saat ini, Tuhan ada. Engkau selalu menyatakan pertolongan-Mu melalui firman-Mu, melalui Roh Kudus-Mu. Engkau memberi kekuatan yang baru kepada yang letih, lesu, dan berbeban berat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan Engkau tidak pernah tinggalkan kami sendirian. Pagi ini firman-Mu telah disampaikan dan dimanapun firman ini didengarkan, biarlah jiwa-jiwa menerima kekuatan yang baru dari Allah. Karena kami tahu kekuatan kami hanya dari Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Hari ini adalah hari yang telah diberkati oleh Tuhan. Tuhan sendiri yang menyertai kami, Tuhan sendiri yang menuntun kami, bahwa kami terus berjalan dalam rancangan-Mu. Kami mengucap syukur buat semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.